Al-abror itu mempunyai makna al-ittisa'u fil ihsan, orang-orang yang melakukan banyak kebajikan. Artinya dari segi nama kita memang harus menjadikan seni ini tidak hanya hiburan, tapi bagaimana seni ini menjadi manfaat bagi masyarakat. Lagu Reng Matur Keuke Itu pertama? iya, album pertama. Masa lagu yang ngari ya kali Burnau Reng. Begitu saya pikir kan. Panjenengan sendiri pesimis? Iya, pesimis. Reng Matur, lagu apa gitu. Lagi mau lewat sampai segitunya. Ditolak berarti ya? Ditolak. Jadi terpaksa diproduksi, kita syuting. Ses mare hari pertama itu semua penjual kaset menyatakan kurang kaset. Yang awalnya diprediksi tak maju sekali, justru menempati ranking waktu itu kopi VCD terbanyak di Jawa Timur. Artinya mengalahkan amit-amit kes orkes jero kena palapa di jero. Iya tapi setahun gitu. Canda setare pular kusuye to sare purane taza taza kali kili hai hum suke diwane hai. Mulai dari Elia Kadam, Bang Haji Romai Rama, Elvi Sukaisih, Mansur S, dan sederet legend-legend lainnya memang sudah biasa cover India dari dulu sampai hari ini. Jadi jangan salahkan membeda penyanyi Madura cover India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memiliki edisi khusus. Kalau biasanya kita berbicara tentang politik, berbicara tentang prestasi, tapi kita kali ini akan berbicara tentang seni. Dan kali ini saya tidak akan memperkenalkan narasumbernya. Nggak butuh perkenalan lagi. Kita langsung to the point gitu. Karena untuk mendatangkan narasumber kali ini cukup ya sulit sih tidak. Beliau langsung bersedia ternyata. Walaupun kami masih pemula, kami tidak punya iming-iming apa-apa gitu ya. Kami menghubungi beliau langsung bersedia. Cuman karena memang dengan kesibukannya beliau, akhirnya harus ditunda beberapa kali. Dan malam ini spesial, beliau akhirnya bisa hadir dan bersama kami duduk di studio kreatif untuk diskusi banyak hal. Baik tentang seni maupun dakwah. Yang dua-duanya beliau padukan dalam satu kesatuan menjadi hiburan ya, walaupun berdakwah menjadi sangat tidak menakutkan begitu, tapi isi-isinya adalah pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Selamat datang, Ustadz. Terima kasih sudah diundang. Saya yang harusnya berterima kasih karena di tengah kesibukannya beliau berkenan hadir di sini hanya untuk berdiskusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau narasumbernya kita awali dengan perkenalan hari ini. Khusus narasumber ini tidak perlu kenalan. Kita langsung saja to the point. Saya penasaran sebenarnya. Beliau, informasi yang saya dapat adalah alumni pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan. Tapi akhirnya beliau menekuni dunia seni ya, dunia musik gitu. Ya sambil joget-joget gitu. Gimana Ustadz? Awalnya bisa terfikirkan, kan alumni pondok umumnya gitu ya, jadi ustadz gitu ya, jadi kiai atau jadi apalah, kalau nggak jadi ustadz jadi kiai, akhirnya merantau atau seperti apa. Dan ini pilihannya adalah menjadi pelaku seni, joget-joget sambil musik-musik gitu. Awalnya gimana Ustadz? Bisa diceritakan? Oke, terima kasih sudah diundang, walaupun sempat tertunda 3 kali. Dua kali, 3 kalinya langsung bisa. Berarti 3 kali sonat. Baik, dulu di Bangkalan ini ada sebuah grup yang disebut masyarakat sebagai Qasaid. Kepanjangan dari atau sama halnya dengan kasidah dalam bentuk jamak Qasaid disebutnya. Namanya Isatul Ahbab. Isatul Ahbab. Nah, Isatul Ahbab, Demangan Barat, Bangkalan. Sekitar tahun kalau nggak salah 99 waktu itu. Mereka mengawali rekaman melalui kaset pita.
karena memang belum ada kepingan CD waktu itu. Saya masih ingat betul judul albumnya itu Hasbi Allah, Hasbi Rabbi Jalallah. Oh, hasbunallah. Pas denger itu di pasar, dulu kan santri itu jam keluar dari pondok itu kan bebas, mulai dari habis subuh pagi sampai dengan menjelang asar. Pas kita jalan-jalan di pasar Bangkalan, denger lagu itu, Hasbi Rabbi Jalallahu ma fi qalbi, langsung jatuh cinta. Nah, sementara saya mikir ini kok asik ya lagunya, padahal cuma pakai rebana gitu. Tanpa pikir panjang, saya langsung beli tuh kaset, saya setel, sekitar hanya berselang 1-2 hari sudah hafal semua. Set A, set B. Dulu kan begitu, set A, set B. Tanpa pegang teks pun langsung hafal. Nah, sejak saat itulah saya mulai tertarik bahwa ternyata santri itu juga bisa hidup dalam berkesenian, khususnya di olah vokal. Jadi sejak saat itulah saya mulai mengkoleksi kaset-kaset kita yang genrenya selawatan. Kalau dulu belum ada itu, belum ada elektron, baru sebatas rebana saja. Nah, sejak saat itulah mulai tumbuh rasa tertarik untuk mendalami dan menekuni dunia tarik suara. Ya, sambil lalu belajar ke teman-teman yang sudah lebih dulu terjun di Al-Banjari, dulunya Al-Banjari. Kalau sekarang kan Hapsian. Berarti Jadi, waktu itu masih santri? Masih santri, masih aktif. Pasar masih di... Ya, Pasar Kona, Canteng Rai Begala. Pasar tingkat. Bukan di bawah itu kan jejer tuh, jualan kaset. Berarti jatuh cinta pertama di sana? Ya, di sana. Luar biasa. Dan sampai sekarang saya masih I love you sama teman-teman Isadul Habab. Walaupun penyanyi lah sepo. Salam buat Ci Samsul. Baik. Begitu asal mulanya begitu. Begitu ya ceritanya. Jadi asal mula jatuh cintanya itu ya di pasar itu, di Pasar Kona, Bangkalan, pasar tingkat. Waktu masih santri, ya, ada jam keluar pondok, lalu di situ mendengarkan lagu itu kok enak gitu. Nah, waktu itu langsung beli gitu ya, langsung beli, dikoleksi. Dan entah di mana kalau di pondok bisa ngidupin ya rem-rem aja. Jadi ketahuan sekarang ini. Tapi dulu di pas pintu masuk gerbang pondok itu kan ada semacam warung nasi gitu. Yang kebetulan yang jaga itu teman pondok sama-sama santri. Nah, disitulah teman-teman itu bebas nyetel kaset apa saja. Jadi kalau lagi galau, Abita Kerem, ya nongkrong di situ sampai nyetel itu. Kalau sudah jatuh cinta, ada saja caranya. Menemukan di pojokan gitu ya, bisa ngidupin kaset gitu, mengkoleksi dihidupin kalau pas waktu galau gitu. Luar biasa. Akhirnya diresmikan, mendirikan apa grupnya panjenengan? Itu kapan? Oh, kalau grup saya Al-Abror itu jauh sesudah Boyong dari pondok. Oh, berarti Boyong dulu ya? Ya, Boyong dulu. Baik. Sekitar tahun berapa itu? Terbentuknya Al-Abror tahun hari Kamis 3 Agustus 2006. Wih, masih hafal ya? Iya, karena momen paling berharga itu. Dirayakan setiap tahunnya? Dulu sih sering, tapi karena lawat wakaf penyanyi. Jadinya udah males tuh ngerayain. Waktu jatuh cinta pertama itu mondok tahun berapa kira-kira? Saya masuk 98. Terus ketemu sama albumnya Isadul Ahbab itu 99. Jadi 1 tahun setelah masuk ke pondok. Kok bisa dikasih nama Al-Abror itu gimana? Apa? Ada pesan atau apa artinya? Waktu itu kita ada 3 nama kalau nggak salah. Ada Al-Abror, ada Nurun Lana, ada An-Nasiin kalau nggak salah. Jadi di voting sama teman-teman. Waktu itu saya ingat betul jam 3 sore kita latihan, terus besoknya mau manggung. Ada teman yang ngajak manggung. Loh, kita kan belum punya nama ini untuk grup kita. Kita kasih nama apa? Saya tulislah 3 nama itu, Nurul Lana, An-Nasidin atau An-Nasiin,
dan Alabror. Dan teman-teman kebanyakan milih Alabror. Kemudian setelah itu saya coba cek, ternyata Alabror itu mempunyai makna al-ittisa'u fil ihsan. Orang-orang yang melakukan banyak kebajikan. Artinya dari segi nama kita memang harus menjadikan seni ini tidak hanya hiburan, tapi bagaimana seni ini menjadi manfaat bagi masyarakat. Itu bedanya kalau alumni pondok. Di mana aja sudah namanya saja sudah maknanya sudah disambungkan ke doa gitu ya. Dengan cita-cita mendirikan perkumpulan itu atau orkes itu gitu ya. Menarik ini, panjenengan dari jatuh cinta ke menemukan tadi di pasar Bangkalan itu, Pasar Kona itu sampai mendirikan itu kan ada lama ini. Mendirikan kan lulus pondok. Saya keluar Boyong 2004, nah baru terbentuk Alabror 4, 5, 6, 2 tahun setelah itu. Nah, di mulai jatuh cinta sampai mengkoleksi, sampai hafal banyak lagu ya, lagu tentang sholawat itu. Prosesnya bagaimana? Apakah sambil manggung-manggung atau seperti apa? Kalau masih selama di pondok tentu nggak bisa manggung. Enggak ya? Ya, karena kan kita terikat dengan aturan pondok. Di pondok waktu itu nggak ada apa itu namanya? Kalau pondok sekarang kan ada seni. Ada kumpulan seninya. Kebetulan di pondok saya emang nggak ada. Oh, nggak ada. Tak kirain ada manggung setiap malam Jumat gitu. Berarti murni panjenengan ini. Iya, kemauan sendiri. Justru itu kan waktu di pondok kan saya benar-benar dibuat galau. Saya suka sekali sama seni, tapi di pondok saya tidak membolehkan itu. Maka cara menyalurkannya ya lewat media kaset itu. Jadi hanya mendengarkan. Dengar sambil ngapalin. Oh, dihafalin. Sesekali ada jeda pas istirahat sekolah, coba bawain sendirian di pojokan. Pojok pondok, di pojok kelas. Belum bisa ada tempat untuk mengaktualisasi. Nah, berarti setelah keluar Boyong dari pondok? Setelah Boyong, beberapa bulan kemudian saya dipertemukan sama sebuah grup yang waktu itu sangat viral. Namanya Maharani. Dari Katulistiwa, Pontianak. Ini berarti cerita kedua ini ya. Iya, kalau tadi Sadul Ahbab, yang ini lain lagi. Lain lagi. Gimana tuh ceritanya? Itu kan boomingnya anak-anak Maharani itu kan lewat lagu ini ya. Insanile Habibi Insanile. Iya. Siti Maimunah sama Qasim LC. Kebetulan mereka kan berdirinya di Pontianak. Di Pontianak ternyata pasaran tidak mendukung. Kasetnya lebih laku di Madura. Tapi bahkan, produksinya di Pontianak? Ya, produksinya di Pontianak. Domisilinya di Pontianak. Sementara di Madura banyak permintaan mau ngundang Maharani kesulitan. Karena kan beda provinsi sudah. Ya, betul. Akhirnya mereka teman-teman Maharani memilih hijrah ke Madura. Sampai segitunya ya? Iya. Dan memilih tinggal di Surabaya, saya lupa itu namanya. Nah, disitulah mereka mulai merintis karir di Madura dan banyak sekali job setiap bulannya. Nah, kebetulan si Qasim ini waktu itu ada masalah sedikit sama pimpinan. Kemudian dia keluar masuk ke Al-Ifrah. Nah, si pimpinan cari gantinya Qasim. Sayalah yang dipilih. Ketemu sama Pak. Ketemu, ya. Kemudian saya gabung di Maharani kurang lebih 2 sampai 3 tahun kalau nggak salah. Bagi orang bisa jadi masalah, tapi bagi yang lain bisa jadi rezeki. Betul. Kalau tidak ada itu kan nggak ada peluang. Ya, berarti ketemunya di sini ya? Iya. Bukan di Kalimantan? Bukan. Ketemu di sini, gabungnya di sini, dan sudah bukan Maharani lagi? Masih Maharani. Oh, masih Maharani. Cuma ganti personel? Ya, enggak. Maharani maksudnya nambah vokal saja. Kalau vokal utamanya kan tetap Siti Maimunah sama Mbak Murniati. Kalau Qasim memang udah ada masalah, udah case. Gimana ceritanya bisa panjenengan yang terpilih itu? Nah, waktu itu Maharani manggung di daerah Ketapang. Nah, dekat rumah. Wilayah kekuasaannya panjenengan. Saya nonton kan? Pas lagi mau timang manten, kebetulan yang syuting teman saya, Haji Samsu namanya.
yang dialog Coca-Cola itu, Iya. tanda sosok 5.000. Oh gitu. Terus saya bisik ke dia, Cik, kok nyombong? Apa? Di lagu Manten. Oke, kebelah. Nah, pas dikasih tahu ke pimpinan, ternyata direspon. Oke, silakan yang menyumbang. Waktu itu saya bawain lagu yang rada-rada lucu untuk Agude Manten, Nah, bahasa Maduranya. Untuk menghibur ya. Nah, ya, kebetulan penonton suka. Penonton tepuk tangan kebi. Wih. Padahal sebelum mereka kan ciar. Nah, disitulah Bapak pimpinan itu mulai langsung jatuh cinta ke saya. Dia cerita sendiri ke saya. Langsung cari nomor saya dan menghubungi saya dan ngajak gabung. Karuan saja kan saya dari dulu kan sudah ngefans banget Betul. sama si Kosim ini. Langsung diajak latihan, meluncur saya ke Pamekasan waktu itu untuk latihan. Jadi penampilan pertamanya mampu mencuri perhatian. Nah, Tidak hanya penonton, tapi pimpinan itu pimpinannya juga. langsung. Langsung lah. Ibarat satu gadis dan satu pria gitu ya. Saling jatuh cinta. Yang Ustadz ini juga sudah lama ngefans ngefans. sama Maharani. Yang pimpinan juga butuh gitu ya. Betul. Ya rezeki ini. Walaupun selama bergabung belum pernah diajak rekaman. Cuma manggung-manggung manggung di saja. Madura ya. Ya kan tidak langsung. Ibarat kata itu magang gelu kan begitu. Karena waktu itu pimpinan mikir kalau saya diajak gabung untuk rekaman berarti otomatis menjadi anggota tetap. Sedangkan waktu itu nama Alabror sudah ada. Oh sudah? Iya. Sudah ada? Karena itu kan waktunya sekitar 2006 juga. Berarti barengan, sampean mendirikan, Betul. sampean juga masuk di barengan. Cuma si Alabrornya yang saya dirikan belum ada job. Ya. Karena belum ada album kan. Masih awal gitu ya. Anggap kilo pajuh ini. Sama dengan podcast saya kali ini, kamu mendatangkan narasumber ya Ki melarat, Ki hanya Ustadz saja yang dihubungi langsung mau gitu ya. Rezekinya saya gitu. Nah, waktu itu bisa diceritakan sambil ngejob di Maharani. bosnya itu di Maharani sambil juga menjalankan Alabror. Di mana tuh sampai jalan atau sampai Alabror yang ditekuni? Oke, ini yang menarik. Dulu kan penyanyi itu kalau mau jadi penyanyi itu kan susah ya. Belum ada media yang memediasi untuk para anak-anak berbakat ini. Tuh. Mau jadi penyanyi lah, harus satu-satunya cara masuk ada produser. Tuh, begitu. Produser itu kalau cari penyanyi milih-milih. Kalau nggak suaranya bagus, ya fisik menarik. Nah, jadi waktu itu si produser Maharani ini namanya Haji Mulyadi, produser dari Mulia Abadi Record Surabaya. Dia kan kalau ada penyanyi baru itu kan memang cari job. Semakin banyak penyanyi yang masuk ke bendera tertentu, maka semakin banyak peluang untuk mendapatkan cuan kan begitu. Nah kebetulan pimpinan Maharani si Bang Mukhlis Maldini ini kan memperkenalkan saya ke Abah Haji Mulyadi. Bah, ini ada penyanyi Anwar mau bikin album yang resmi, barangkali cocok. Oke lah, coba aja bikin satu, tapi genrenya harus India. Nah, itu pesan beliau. Loh, kenapa Pak? Ya karena pasar sekarang kan lagi ini India ki neku pasar Madura. Muntah India tanda enggak. Oke. Nah, saya pribadi kan waktu itu malas untuk ini India ini Mas, cover India. Hula sebiasa cover ya Ahmad Dhani, Wali Band gitu, yang nasional. Tapi karena memang ingin punya album sendiri dan pengen diresmikan di sebuah bendera, terpaksa saya ikuti itu kemauan si Abah Haji Mulyadi ya. Maka terbentuklah waktu itu lagu Ring Madura Goge. Itu pertama? Iya, album pertama 2010 awal. Sambil ngarang lagu itu saya nggak ngeh. Masa lagu yang ngari ya kayak Burna orang. Ceng si pajur ya lagu Maharani saya menyanjung baginda, saya cinta-cintaan. Arya kan lo coba tibi, masa anda orang. Begitu saya pikir kan. Panjenengan sendiri pesimis? Iya, pesimis. Karena pasarnya waktu itu memang lagu-lagu Maharani yang ngetop. Pas disetor ke Abah Haji Mulyadi, di setel, beliau pun lebih
pesimis dari saya. Reng matur, lagu apa gitu ya? Lah lagi mau lewat sampai segitunya. Ditolak berarti ya. Ditolak. Tapi lah kadung rekaman, dulu kan rekaman itu sealbum ya. Ada 10 atau 12 lagu. Jadi kalau di pending ini proyek rugi. Karena sudah kadung keluar biaya waktu itu kurang lebih 17 juta lebih. Jadi nggak mungkin dong uangnya dibalikin lagi. Jadi terpaksa diproduksi, kita syuting. Ses Mare, hari pertama itu semua penjual kaset menyatakan kurang kaset. Laku. Yang awalnya diprediksi tak maju sekali, justru dalam sehari situng penjual kaset minta kirim boleh. Yang di tua Terus sampai sebulan 2 bulan itu sampai 2 tahun 3 tahun masih reproduksi dan menempati ranking waktu itu kopi VCD terbanyak di Jawa Timur pada tahun itu. Artinya mengalahkan Amit-Amit kes orkes jero kan. Palapa di jero. Tapi setahun gitu. Tampil pertama langsung booming. Dari situlah muncul lakop atau julukan Geoge sampai sekarang. Jadi kalau orang kenalnya itu bukan Alabror lagi tapi Geoge gitu. Nakah Geoge. Minta Geoge sih diundang kreatif studio yang masih umurnya 1 bulan aja mau kok. Nggak jual mahal sama sekali. Gimana tak Geoge? Nah, kan panjenengan itu satu cerita ya, menciptakan lagu itu. Kalau memang dulu itu untuk menciptakan karya nggak semudah hari ini kan ya. Kalau hari ini ya yang penting mau gitu, yang penting mau dan kreatif bisa lah. Kalau dulu yang diceritakan oleh beliau harus mendatangi dapur rekaman dan itu pun kalau diterima, kalau ditolak ya gimana perasaan waktu dienyek gitu karyanya. Selegun ngari. Gimana perasaannya? Atau waktu itu setelah itu langsung keluar doa yang bagaimana sehingga terdolimi dan kabul gitu akhirnya pas laku paling besar itu gimana? Mendengar kabar tersebut saya ngocak lemah teh. Gila sih nama kita anda, makanya pesel pada ada gitu. Kan dulu cara kerjanya begitu mas. Dari produser kita dapat sejumlah uang misalkan 17 juta atau 20. Kita terima, tapi harus pecokop mulai dari melek musik, kostum, ngakan bi syutingnya bi editing sampai detik video harus cokop. Berarti itu dari yang punya rekam, ya dia produser ya. Habis itu kontrak putus. Misalkan kasetnya meledak seperti Reng Mature, iya kita nggak dapat karena sudah kontrak putus. Yang beruntung ya Pak produser sampai asalin mobil dukale. Kalau ya begitu pun sebaliknya. Kalau seandainya nggak laku, kan dia akan juga tong-tongan. Namanya dagang kan begitu ya, namanya bisnis ya begitu. Kalau pas hoki gitu ya Pun Ustad ganti mobil 2 kali tepak hoki. Tapi mau tepak produser saya ngerti ya make lah putus kontrak diberi kira kan pemilu sebagai tanda terima kasih hibah lah. Siap. Itu album pertama langsung booming 2010 langsung booming. Nah, bagaimana ceritanya nih dari ikut produser sampai mendirikan Alabror jalan sendiri? Ya pas selesai dari album itu job banjir. Tidak melewat enggak, kalau manggung murni ke kita pribadi. Sudah punya tim waktu itu? Apakah hanya sebagai vokal saja? Hanya manggung sebagai vokal atau masih sama Maharani? Oh enggak lepas. Sudah lepas ya Maharani. Sama produser juga hanya buat kontrak album. Ya. Setelah itu berarti murni ke kita semua. Pribadi. Nah, kalau manggung itu sama siapa panjenengan? Sama grup Alabror. Ada punya tim dong? Ya, manajemen maksudnya. Sudah punya berarti ya? Manajemen. Berapa orang waktu itu? Waktu itu sekitar 16 lah anggota. Kan formasinya gini, kalau Gambus di Madura itu lebih ke, khususnya di Bangkalan ya, konsepnya itu lebih ke nasyid. Nasyid. Kan genre musik ini macam-macam. Kalau yang Gambus itu lebih ke jalsa. Jalsa itu Gambus duduk,
beda gitar gambus alat lengkap. Namanya gambus jalsa. Yang bulat gitu ya. Iya. Tojuk setuju kisah personil lah. Terus jepen, mancing, tojuk boleh. Kalau kita lebih ke ini, makmum ke Isatul Ahbab tadi. Konsepnya nasyid. Jadi sekitar 5 atau 6 vokalis diiringi dengan satu keyboard elektron. Konsepnya begitu. Waktu manggung-manggung begini, lagu siapa yang dibawakan? Atau Ya lagu Alabror yang gawe itu yang jadi langganan. Satu itu. Sampai Tobuk. Saya nyanyi itu Tobuk. Depaman gampang gitu itu ya. Karena gila depak kalau kasih saya request lagu oke. Luar biasa. Itu berjalan berapa lama? Sampai terbit album berikutnya. Apa Ya waktu itu ya? Taring Madura, Cak Madura, Asa Biasa, Coca Cola. Habis itu terakhir Kekuatan Kita. Berarti kan sudah tidak pakai produser. Masih. Yang kedua masih. Masih. 1 2 3 sampai album 5 masih Mulia Abadi Record. Jadi kalau untuk urusan penerbitan hak lisensi lagu tetap ke Mulia Abadi. Tapi untuk manggung kita sudah manajemen sendiri. Sampean membawakan itu tidak dilarang. Enggak, kan sudah kontrak putus. Oh, kontrak putus. Ya, kontrak putus. Baik, dari sekian karya berapa? 5 album tadi. Yang resmi ya 5 album. Ya. Dengan yang tidak resmi, mana yang paling sulit bagi panjenengan melahirkan karyanya? Penggarapannya? Iya. Atau mengeluarkan inspirasinya misalnya. Itu panjenengan sendiri yang menciptakan. Kalau lirik ya. Liriknya. Lirik ya. Kalau lagu kita lebih ngikutin pasar. Ya tadi. Kan yang paling sulit kan lirik ini. Bagi seorang penulis lirik enggak sih. Oh, enggak. Yang sulit itu bikin lagu. Salah. Buktinya sampai sekarang saya nggak bisa bikin lagu. Karena saking sulitnya. Tapi spesialis lirik berarti? Lirik, ya. Lirik. Lirik banyak panjenengan yang buat? Saya semua. Memang saya semua. Yang paling sulit? Yang paling sulit? Penulisan lirik. Atau yang paling berkesan? Menciptakan sebuah lirik itu yang sampai hari ini misal ternyanyi-yang kolam bahasa lirik ya misal sampai tak tedung misal atau gimana gitu. Yang paling berkesan sebuah lirik berjudul Keagungan Nabi. Tapi yang bawa bukan saya, Anas itu Sofa. Tapi yang buat panjenengan. Yang buat saya, nulis saya. Itu paling berkesan bukan karena tulisan saya, tapi karena yang sosok manusia yang diceritakan dalam lagu tersebut adalah sosok paling mulia sampai akhir dunia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat paling berkesan. Dari susunan kalimatnya, terus rimanya, pokok semuanya. Karena apapun yang berkaitan dengan Nabi pasti spesial jadinya. Kenapa panjenengan terfikirkan untuk buat lirik itu waktu itu? Waktu buat lirik yang paling berkesan nih, yang berhubungan dengan Nabi ini, kenapa terfikirkan gitu? Atau pas di Mekah itu atau gimana gitu? Enggak, waktu itu memang ada habis Mulia Abadi Record, saya pindah ke NC Record. Oh. Nah, lagu itu kami buat pas ada di NC Record, tidak lagi di Mulia Abadi Record. Dan yang menginspirasi? Ya, Pak Produser waktu itu memerintahkan semua anak-anak NC Record, bendera itu kan ibarat pondok, jadi santri itu banyak. Ada Isatul Ahbab, ada Anas Sofa, ada Alabror. Beliau minta dibuatkan lagu yang bercerita tentang kisah Nabi karena mau masuk bulan Maulid waktu itu. Itu aja sih. Oh, berarti permintaan. Iya, permintaan. Permintaan kiai. Jadi untuk penulisannya memang harus ekstra hati-hati, harus buka kitab hadis, harus buka kitab fikih. Nah, karena salah satu huruf saja kan bisa jadi masalah itu. Karena saya cerita manusia paling mulia sebetulnya, tidak sampai berkesalahan. Sehingga menjadi paling berkesan. Iya, sisanya sih lebih biasa makin viralnya. Ya, Ring Matura, Coca-Cola, Tinago kan biasa aja. Karena kita ya memang manusia biasa, luar biasa memang cuma Gusti Kanjeng Nabi. Pada saat panjenengan perjalanan yang diceritakan tadi, mondok, lulus mondok, itu berarti kan masih single? Iya, tapi pas berdirinya Alabror sudah nikah. Sudah nikah? Sudah nikah. Kapan itu
Jangan-jangan menemukan calon istrinya itu di perjalanan saat manggung itu gimana gitu maksud saya. Gimana? Pas Boyong dari pesantren 2004, Heeh. selang nggak sampai 3 bulan lah ketemu sama istri. Terus kenal 1 minggu. Berarti sebelum Alabor belum ya? Belum ada. Kalau 1 minggu langsung dilamar, karena saya prinsipnya menungkok tak apa ajar. Nah, Pak lah lebur, ayo akabin. Mungkin cara belajar nah nyari lain apa begitu prinsipnya. Sampai hari ini. Tapi tidak dibuatkan lagu waktu itu. Enggak. Ini saking spesialnya, beliau kan pembuat lirik gitu ya. Saking spesialnya istrinya nggak dibuatkan lirik gitu ya. Tadi kan sempat disinggung oleh panjenengan di awal sama produser diminta buat lagu genre India. Tapi ke belakang kayaknya ketagihan atau seperti apa kok banyak ngikutin Indianya gitu. India terus ya. Atau sudah dikontrak sama orang India gitu. Gimana itu? Ya, orang seniman ini kan sama seperti pedagang. Bedanya kalau pedagang yang dijual itu dagangannya. Ya. Kalau seniman yang dijual ya karyanya. Betul. Maka karena seniman itu sama seperti pedagang, cara berdagangnya seniman ya harus mengikuti pasar. Nah, kebetulan waktu itu memang pasarnya lagu-lagu India. Masyarakat Madura sudah terbiasa asik dengan lagu-lagu berirama India. Itu satu. Yang kedua, ternyata dari sejak tahun 50-an Indonesia sudah dijajah dalam tanda kutip oleh lagu-lagu bergenre India. Waktu itu ada sebuah grup namanya Kelanaria, pimpinan Elia Kadam. Nah, pada tahun itu memang lagi gencar-gencarnya film India masuk ke Indonesia, sehingga lagu-lagunya pun banyak dijiplak oleh para penyanyi waktu itu, para penyanyi Melayu. Sehingga musik Melayu yang awalnya benar-benar Melayu menjadi terkontaminasi oleh irama-irama India. Maka lahirnya sebuah lagu berjudul Boneka dari India, Elia Kadam. Luar biasa. Begitulah seterusnya sampai akhirnya tahun 70-an muncul Bang Haji Rhoma Irama dengan revolusi dangdutnya. Jadi dangdut yang tadinya cuma kendang dan semacamnya itu dibuat jadi rock. Nah, maka lahirlah Soneta Group sampai hari ini. Maka warga Madura khususnya, pada umumnya warga masyarakat Indonesia, memang sebetulnya tidak bisa lepas hati dan jiwanya dari irama-irama India sampai hari ini. Nah, berhubung si bisa jiplak kuna dan laguna, tapi bahasanya kan nggak mungkin. Tidak mungkin nyanyinya dan penonton Madura dengan bahasa India. Hamlo koto tutup tutup kan nggak mungkin, harus diganti lirik. Maka itulah yang dilakukan oleh senior-senior kita di Jakarta, mulai dari Elia Kadam, Bang Haji Rhoma Irama, Elvi Sukaisih, Mansur S, dan sederet legend-legend lainnya memang sudah biasa cover India dari dulu sampai hari ini. Jadi jangan salahkan penyanyi Madura cover India, karena kita amakmum de senior di Jakarta. Mau stop Madura sampai cover India, ya stop ya Bang Haji Rhoma Irama di MV. Karena mereka yang ngajarin. Dan itu sejarahnya. Dan itu tidak lepas juga dari pasar seperti yang sampean. Iya, pasar. Karena setiap lagu yang bergenre India itu sangat diterima. Bagi ibu-ibu gitu atau pemuda-pemuda, apalagi yang masih jatuh cinta gitu. Ya, betul. Yang sedih-sedih itu, langsung laris ini. Panjenengan setiap menciptakan lirik beberapa kali, bahkan sering saya itu kan ada yang bernada dakwah gitu. Apa sebenarnya ingin disampaikan oleh panjenengan? Kebetulan Al-Abror berdiri tidak lepas dari guru kami di kampung, namanya Syekhena Ki Haji Hasan Fauzi SPD, di mana beliau merupakan guru ngaji di tempat kami. Jadi waktu itu berdiri Al-Abror, para penyanyinya kebetulan masih aktif belajar di pesantren An-Nahrawiyah namanya. Sehingga berdirinya Al-Abror waktu itu tidak lepas dari nama pesantren. Jadi kalau kita manggung Al-Abror dari pondok pesantren An-Nahrawiyah, pasti begitu. Nah, pesan beliau ke kami, ya ceknya banyak lagu cinta, nah
kebanyakan lagu dakwana nyeser masyarakat. Mencintailah cukup setung dua jaring sering. Sejak saat itulah kita konsep lagu-lagu kita menjadi dakwah. Iya, 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 iya. Jadi ada permintaan khusus ya? Ya, perintah, lebih tepatnya perintah. Perintah. Bahwasanya memang ya bolehlah kita ngikutin pasar. Kalau pasar seneng lagu cinta. Gitu ya. Tapi harus ada pesan yang disampaikan untuk mengajak kepada kebaikan. Ya. Akhirnya itulah yang menginspirasi panjenengan menciptakan banyak lirik yang isinya tentang dakwah. Religi lebih tepatnya. Kalau ada info di luar itu, panjenengan kan sudah lama nih, sudah berapa tahun sudah di dunia? Dari 2006. Iya, sampai sekarang 2025. Berapa itu ya? Kok mau matematika lah karena macet. 20 tahun lebih. Enggak sih, 16 mungkin. 16 tahun. Pada tak tahun matematika. 16 sampai 17 lah, 17 tahun. Belasan tahun. Iya, dari kalau manggung dari sebelum menikah. Ya, sebelum menikah sampai saat ini sudah punya 3 turun dan kemarin sudah mantu. Selamat ya Ustaz ya, sudah mantu. Mau kakek-kakek. Iya. Sudah mantu kemarin. Masih semangat dan akan masih terus berseni. Ya, kebetulan saya penggemar berat Bang Haji Roma Irama. Jadi saya banyak mengutip penggalan kalimat beliau bahwa beliau pernah berkata, saya akan tetap berkarir di industri ini selama masih dibutuhkan. Oh gitu. Selama masyarakat diundang, selama produser diminta perbaiki lagu, ya akan tetap saya jalani. Dan masih sampai saat ini masih. Sampai saat ini. Oh iya. Mau sampai kapan ya wallahu a'lam. Saya aja masih ngikuti kok. Baik, katanya Al-Abroh itu tidak hanya jenengan atau bukan punya panjenengan. Benar nggak seperti itu? Iya, ini yang tidak banyak yang tahu bahwa pada hari Kamis 3 Agustus 2006 yang saya ceritakan tadi, pimpinannya bukan saya, melainkan seorang ustadz bernama Ustadz Muhsin, yang kebetulan beliau ini orang Lamongan, kawin dengan tetangga saya, Haja Maryam namanya. Maka saat itu Al-Abroh berdiri, ya pimpinannya Ustadz Muhsin ini. Saya waktu itu posisi di keyboard. Al-Abroh. Iya, keyboard. Jadi jangan salah, engkau pelak amin organ kia kan. Mau beda kalau tukang organ, ayo bisa. Berarti bisa sambil lalu bawakan sambil nyanyi gitu ya? Bisa. Luar biasa ini. Nah, pas amplopnya bisa ditipin. berapa tahun kemudian si Ustadz Muhsin ini cerai sama istrinya. Sehingga Al-Abroh waktu itu terbengkalai kurang lebih 2 tahun, vakum. Karena permintaan teman-teman, ya lawis lah. Pimpinnya lah ada lah ketika kita. Oh, kok itu pimpinan? Iya, siapa boleh yang benar kakek? Oke lah, ya sampai sekarang. Jadi pendirinya bukan panjenengan? Bukan ya. Ustadz Muhsin itu. Cuman saat ini pimpinannya panjenengan. Iya. Berarti saya pimpinan kedua. Itu yang dimaksud. Makanya di luar yang kami bukan begitu ceritanya gitu ya. Jadi memang beliau bukan pendiri pertamanya. Bukan. Tapi beliau pimpinan generasi kedua. Pimpinan kedua. Sampai saat ini masih belum diganti ya. Dan saya nggak mau menggantikan. Lo tawa nyanyi saya. Nah, sebagai penyanyi Ustadz, sebagai penyanyi, sebagai pelaku seni, tentu punya idola dong. Siapa nih idolanya panjenengan? Di Indonesia apa di luar? Dua-duanya boleh dong. Yang di Indonesia siapa, yang di luar negeri siapa gitu? Kalau di Indonesia untuk Jawa ya Bang Haji Roma Irama sama Ashraf. Kok sama saya? Iya. Pantesan saya ngefans lagi. Saya kalau sampai saat ini kalau lagi Roma Irama saya. Roma Irama ya. Tak lekang oleh waktu lagunya ini. Kalau yang di luar ini, kalau di India khususnya di Bollywood, Kumar Sanu. Ada penyanyi namanya Kumar Sanu. Yang luar itu? Yang India ya, Bollywood. Oh India? Saya kok nggak kenal ya. Saya nyir ya kena. Chand sitare pular kusuye to sare purane taza chali kili hai hum subke deewane hai. Itu namanya Kumar Sanu. Soundtrack film Kahona Pyar Hai.
ternyata tidak hanya hebat melakukan membawakan lagu-lagu Madura, bisa juga bahasa India gitu. Kalau tadi mengatakan masa kita membawakan lagu ini, ternyata bisa dan enak gitu. Saya sampai mau gini kayak di Namanya juga ngefan. Nah, bisa sampai full. bisa. Memang sering saya bawa di panggung. Di panggung juga dibawa. Tapi selagu juga, lain lah tak tahu. Luar biasa. Panjenengan pada saat manggung itu kan kalau dilihat kan punya outfit kalau katanya hari ini busana yang khas. Celananya besar di bawah gitu. Yeah. Itu gimana? Kok nggak pada umumnya gitu ya? Kok nggak pada umumnya gitu? Ya, selendang sama ini ya. Iya. Celana borju. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya penggemar berat soneta. Jadi selendang itu sebagai simbol ya Bang Haji. Bang Haji kan kalau main gitar berselendang ada iya kena, ada iya juga. Untuk celana memang kita desain biar beda sama yang lain aja. Sampai di Alabor itu ada 3 cewek yang biasa kita sebut trio femina. Lah, femina itu sendiri kita ambil makmuman ke soneta. Soneta kan ada 5 cewek itu. Iya. Soneta femina. Feminanya itu kita ambil sebagai lambang bahwa kita makmuman ke soneta, gitu aja. Tetap membawa fan beratnya gitu ya. Ya. Bahkan sebagai tambahan informasi, saya sudah mimpi Roma Irama itu sekitar 7 kali. Saking dari teroa temu sampai setia tak temu. Belum pernah ketemu. Belum. Bahkan beberapa kali ke Madura. Ya, waktu di alun-alun tahun berapa itu ya? Laciannya untuk entar nyongo itu pas hujan lebat itu nggak jadi berangkat. Masih sampai detik ini masih ingin ketemu? Masih dong. Mudah-mudahan podcast ini nyampe ke Bang Roma gitu ya. Langsung Bang Roma bisa mempersilahkan atau mengundang langsung untuk memberikan kesempatan kepada fan beratnya untuk bertemu yang sudah belasan tahun berarti. Dan sampai cara berkostumnya, beroutfit, membawakan lagunya, soneta. ngikutin semua makmuman sama Bang Roma gitu. Ya siapa tahu nanti diundang dan ngajak saya juga gitu. Saya ngefans juga. Amin. Gitu. Tolong Mbak Haji, please. Ustadz, kalau lebih-lebih zaman digital hari ini, kalau panjenengan kan kalau saya nilai, ya bukan saya nilai, memang sudah artis gitu ya, sudah terkenal, siapapun sudah tahu siapa yang saya potong, lebih tepatnya penyanyi kampung. Ya artis kampung lah, gitu. Artis kampung. Tapi walaupun artis kampung, nggak kalah sama yang pusat-pusat itu. Nah, kalau sudah jadi artis, lebih-lebih era saat ini nih, era media sosial, kan kadang ada haters, punya haters nggak? Pasti. Punya. Pasti. Setiap manusia di kolong langit pasti punya hater. Jangankan kita, situ sependetik, pen menit, pen hari, pen minggu, pen bulan, pen tahun, banyak tuh sana. Rasulullah sesuci dari dosa. Sampai hari ini masih dicaci, dibully. Bahkan Tuhan sekalipun, maaf saya nyentil sedikit pidato saat Nabi Musa pernah matur dari Gusti Allah. Ya Allah, kecinapa carana manusia tak agosi beda abdina. Tak arasana abdina. Abdina selamat dari colon manusia. Sekarang Gusti Allah jawab, mak beun Musa. Kok tak selamat di colon orang. Jadi kalau sekelas Nabi Rasulullah punya hater, bagaimana dengan kita? Betul. Pasti lebih banyak lagi hatersnya. Tuhan aja yang sudah punya manusia kan milik Tuhan gitu. Iya. Yang punya manusia ternyata dan Nabi yang sudah dimaksum. Pak kita selakon laga-laga bayi salah gitu ya. Terus gimana tipnya kalau pas kita dihujat atau diserang sama haters itu gimana Ustaz? Sempat down atau sempat gimana gitu? Sebagai manusia normal, karena kita memang makomnya benih makom wali, bukan benih makom soleh. Awalnya ya setiap ada kritik, kita kritik balik. Setiap ada cacian, kita caci balik. Diserang gitu ya? Sengit ya kan. Kebetulan di pondok saya memang acara debat. Maturan keluar. Ajar debat di pondok, praktek kaki neng lapangan. Jadi setiap ada haters, satu bulian dibalas dua jawaban. Begitu nantang debat langsung keluar bi tak kayak apa? Bi jusah Qur'anah bi hadis.
Seiring waktu kita habis guru acareta bagaimana apa yang terjadi di lapangan bahwa para hater begini-begini. Mulailah kita menerima nasihat-nasihat dari guru bahwa Allah ja'alatin para haters sajen ilatin sajen tetih. Kita teringat dauhnya Habib Jindan, beliau menceritakan tentang kesabaran gurunya Habib Omar. Hal yang paling menyakitkan bagi seorang haters adalah ketika tak jawab, tak respon. Jadi benih jangan dikira ibelis jua pas moso haters jua pas ambu jen detik jen bunga karena dia merasa pancingannya berhasil. Baru dia akan down sakit atek belis mun tak respon sama sekali. Nah sejak saat itulah saya ambu atau cut dari debat sampai hari ini. Iya. Dan kebetulan punya fitur andalan. Apa itu? Fitur blokir. Oh. Jadi kalau sudah macam-macam komennya tak nyambung langsung blokir. Ngapain diblokir? Dibiarin aja. Kalau dibiarin akan muncul lagi, Bang. Oh gitu. Itu akan mengganggu proses karya kita selanjutnya, sangat mengganggu itu. Baik, jadi manusiawi ya, manusiawi punya haters itu, dan di awal-awal kita lebih-lebih kita orang Madura gitu ya, diserang itu ya serang balik ini, pantang menyerah gitu ya, sampai berdesekeo kan begitu ya di awal-awal. Sudah ada lagunya itu. Sempat dibuatin lagu. Orang Madura tak cikmanya lah, kengon salah innalillah kalau ada iya. Innalillah artinya alaban. Itu yang dipakai ya. Tapi akhirnya berselang waktu sempat nyabis. Ya, karena dan ini bagian tersantre mulai jarang sampung ben guru. Bila kalau lepas peke hubungan bi guru, maka alur hidup kita akan kacau. Sekoni copek langsung goyang. Mau sampung bi guru, sebesar apapun cobaan hidup, insya Allah teratasi dengan cepat. Karena manusia benih pas bebas dari masalah ada. Nabi pun banyak masalah. Kayak bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut, itu yang penting kita pelajari. Sampung ke guru nomor 1. Baik. Ya, boleh santai santai yang aslis ini. Jadi sempat ada habis dikasih masukan bahwasanya ya nggak usah ditanggapi. Baru sadar. Dan akhirnya baru dapat hidayah. Akhirnya tahu bahwasanya kalau ditanggapi malah semakin menjadi-jadi gitu ya. Baik, alhamdulillah. Nah, kalau punya haters, berarti kan juga punya fan nih. Pasti. Nah, itu pasti. Ini yang menarik ini. Tadi kita bahas hater dulu, yang nggak enak dulu. Nah, tapi setelah ini kita bahas tentang fans. Punya banyak fan dong. Saya salah satunya gitu loh. Pertanyaannya, ada nggak fan yang nyebelin banget ini? Banyak. Contohnya gimana nih? Takut saya tebak nyebelin juga gitu. Contohnya misal ngechat atau inbox tak balis. Kita tak males karena memang lagi sibuk. Benih sengaja tak males. Padahal tak males hanya selang sehari, 2 hari. Itu ngomel-ngomel. So artis mau turun kanan sombong. Gitu ya. Nah, salah dia cek pegel aja. Padahal abe kan tak niat tak males. Yang lakar benar-benar sibuk. Salah satunya itu sih. Saya paling dibeli. Menjadi public figure atau artis gitu. Keluarga panjenengan gimana? Merasa risih atau terganggu atau malah mendukung sepenuhnya? Alhamdulillah keluarga semua mendukung, bahkan kedua orang tua saya juga mendukung. Sampai di penuh ya sampai hari ini. Alhamdulillah. Sampai saya paju di belian. Luar biasa. Yang dia dukungan. Kayak itu kan aliran sesat. Khusus ini nggak boleh ditiru. 12 tahun ke atas. Hanya ditiru oleh yang profesional. Alhamdulillah semua mendukung gitu. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Termasuk istri ya? Iya. Alhamdulillah. Karena ada bahasa gitu, kalau lelaki hebat, pasti di belakangnya ada wanita hebat. Iya, mentak bini embu. Nah, saya yakin beliau sampai detik ini itu tentu ada dukungan-dukungan yang luar biasa dari perempuan-perempuan di belakangnya. Maksudnya doa kedua orang tua. Nah, orang tua dan istri gitu.
Baik, sudah banyak hal ini. Hampir 1 jam kita Masalah jam. hampir 48 ini. Makin 2 jam ayo. Ngomong tak manggung. Siap. Oh, kemarin masih sibuk manggung tadi Iya. ya. Baik, kita cek nih, bukain TikToknya. Kita cek nih. Kita ada beberapa yang akan kita bahas di TikToknya. Karena saya ikutin. Saya selalu fan-nya itu, saya ikutin TikToknya. Apa yang beliau terbitkan. Beliau itu kita lihat gitu. Bang Asin ngikutin TikTok saya. Iya, ngikutin. Nama TikToknya apa? Apanya? Nama TikTok sampean? Ya ini, Creative Studio. Oh iya. Nah, ini kan bisa buat lagu seperti ini itu gimana, Tat? Yang pertama, yang atas. Nah, yang ini. Yang Bang Kurir ini ya? Iya. Ini sebetulnya lagu lama, kita rekamannya di bulan Sya'ban, sebelum Ramadan. Cuma siapa? Editornya lagi sibuk, nggak selesai audionya itu. Pas tiba-tiba ada kasus viral pemukulan itu ya. Pemukulan itu Di Pamekasan itu. Itu pakai pokok lagi kok, hari kesempatan. Ini nggak syuting ini, ngakui kamera HP. Berarti ini hal yang sudah lama, cuman tertunda. Sekitar 2 bulan sebelum kejadian. 2 bulan Rekamannya ya. Tertunda, akhirnya pas beda momen. Ada momen pokok lagi sekali. Kok lagi nanti malam-malam panjenengan. BJ ngepas segitu loh. Baik, lanjut yang bawahnya, Mas. Nah, ini sempat diklaim katanya, sempat diklaim orang Malaysia di pause. Bukan diklaim sih. Kalau si siapa? Podolski, siapa nyaman deh? Apa deh? Ada, tak tahu lah. Di sini ada. Di komen kayaknya, saya baca itu di komen kayaknya. Pokok saya ini Podolski, bukan? Lukman Podolski. Dia bawain lagu ini di salah satu videonya. Kemudian komentar banyak ibu-ibu. Nah, para komentator nih mengira lagu ini lagu Malaysia. Oh, berarti ini lagunya Bang Lukman Podolski yang terus menyebar, akhirnya menjadi hoak lah. Akhirnya muncullah lagu diklarifikasi lewat dengan dari pihak kita, dari pendukung kita. Oh enggak, ini saya nyanyi Indonesia, tepatnya di Madura. Abuang Abuang TV, neng medsos. Pada kesempatan saya klarifikasi. Siap, lanjut. Nih, mohon maaf, panjenengan kan ustadz gitu ya, alumni pondok. Di pause. Ustadz alumni pondok membawakan lagu-lagu begini, joget-joget begini, enggak sama istri atau sama keluarga gitu. Kalau keluarga enggak risih gitu ya. Enggak. Kalau keluarga enggak, karena memang sudah paham profesi saya. Oh, sudah paham ya. Yang rewel ini ya tadi para haters. Oh, muncul ya. Banyak di situ. Kok Ustadz nyanyinya janda terus. Kita jelasin dulu ya. Setiap lagu itu kan ada pesan. Biasanya pesan dari sebuah lagu itu ada di chorus 1 atau 2. Kebetulan di lagu ini pesannya ada di chorus 2, ref 2. Bisa di play. Oh, apa tadi ya? Pendek ini, hanya potongan. Enggak, saya perlu kayaknya. Ini masih vers 1, bait 1. Ya. Sampean tadi belajar nulis lirik ya, nulis lagu gitu ya, nulis bait gitu ya. Bait. Sampai kenal apa 1, 2, 3 apa tadi saya nggak paham karena saya bukan belajar kamu, Tat. Saya untuk panjenengan. Autodidak. Iya. Tanpa enggak. Karena saya ini ada mantan ketua PBNU yang dulu, Kiai Said Akil Siroj, pernah menyampaikan berguru itu tidak harus belajar langsung. Cukup mengikuti cara berpikirnya saja sudah jadi murid. Misal, saya ngefans ke Gus Dur. Saya nggak bertemu langsung sama Gus Dur, bahkan nggak pernah ngaji, nggak pernah ngapain. Tapi cara berpikir saya norok Gus Dur, maka saya sudah jadi santrinya Gus Dur. Demikian pula dengan dunia seni, saya punya sekitar ada 3
pelatih vokal favorit saya. Ada Bang Indra Aziz, Mbak Berta, sama Tri Utami. Nah, dari ketiga orang inilah saya banyak mendalami tentang apa itu lirik, apa itu teknik vokal dan semacamnya. Berarti ya memang otodidak ya? Iya, otodidak. Cuman nyambungnya ke sana. Nah, kalau ditanya guru ya guru ini setelah guru ya kita teman temu. Saya nggak alumni apa laduni aja kalau bed. Tidak hanya di dunia seni juga laduni gitu. Tanpa belajar kepada siapapun, hanya otodidak itu sudah bisa. Pokok ditekuni, istiqomah, insya Allah jalan. Bahkan bisa jadi senoro, saya mengikuti lebih tenar, lebih sukses yang diikuti. Bisa ya, bisa jadi. Banyak itu. Kemungkinan bisa. Oke, the next. Nah, ini panjenengan kalau ada momen gitu loh, langsung gitu kan. Kayaknya ini buru kejadian langsung muncul dan wah ya lagu nata. Itu gimana? Apa langsung membuat kejadian langsung masuk kamar langsung ke kebe itu gimana? Kok bisa aja cepet gitu loh? Kan kita sudah bahas dari awal bahwa saya penulis lirik. Kalau lagunya kan cover semua rata-rata. Muntah India, ya Arab, atau yang lagi booming itu slow rock ala-ala Melayu. Minangkabau, Minang. Jadi lagu ini lagunya sudah ada dari dulu. Ada di album Laskar Cinta kalau nggak salah. Cuma waktu itu nggak booming kan. Nah, pas ada momen saya jadi cari lagi file-file yang lama itu. Duh, Arya beda kejadian apa sih nyaman dia? Nyari selas-melas. Oh, lagu ruah. Tinggal dibuka aja filenya. Album Laskar volume sekian misalkan. Langsung ada itu lagunya. Judul aslinya Di Atas Pusara. Kemudian saya ganti liriknya menjadi ini, Al-Fauzini ini. Semudah itu. Semudah itu menentukan lirik. Makanya saya heran menentukan cipta lagu itu bisa cepat tuh. Benar-benar luar biasa itu. Karena instingnya udah dapat ya. Jadi kalau ada kejadian ini langsung buka-buka ini pasnya dengan yang mana gitu. Menurut penulis lirik seperti saya, akebai lirik ya gampang. Mungkin menurut pencipta lagu, gempangan akebai lagu tentang lirik mungkin. Tapi bagi saya yang bukan pelaku melarat kepi. Mau akebai kayak gini sampai momennya hilang lo detik-detik. Lanjut yang terakhir yang Ya. Kan biasa panjenengan manggung, menghibur siapa? Masyarakat penonton. Iya, masyarakat dan siapa? Mempelai gitu. Dan kebetulan gini mantu dibi gitu loh. Mantu tampil menghibur atau enggak panjenengan? Enggak ya. Itu ada romansi ya. Tak detin ku mic. Tak kirain masih manggung mau menghibur mantu gitu ya. Tak naku mic naku upload. Ini sampai mojo ini. Jadi memang ansih tuan rumah ya. Ya, ansih tuan rumah tidak ikut-ikut untuk penampilan. Siapa yang tampilan waktu ini? Karena kebetulan si Pisan agak telat datangnya, terpaksa anak-anak labror saya suruh naik tampil sekitar ya 5 sampai 6 lagu lah. Untuk tetap anunya panjenengan berarti, tapi bukan sampean tapi gitu. Rong-nyarong. Yang lataan niat manggung, yang cuma ngambek tamu ya. Berhubung niser dari pihak saya Abid Kelusingan toh sampai mau 2 jam. Jadi diisi sama anak-anak labror, meletak kosong. Saya tertarik gitu karena biasa manggung, biasa menghibur mempelai, akhirnya punya panggung sendiri dan punya mempelai. Siapa sih menghibur saya begini? Apakah menghibur sendiri? Itu ternyata tetap karena memang ada momen gitu ya, ada waktu kosong, akhirnya timnya disuruh naik, tapi beliaunya tidak. Gitu. Dan kebetulan acara siang tok. Sampai malam. 4 sore sudah selesai. Walaupun awalnya tidak ada niat untuk manggung, ya. Ya. Dengan tanpa kostum dan kostum biasa, akhirnya ya menyempatkan beberapa lagu gitu ya. Ngisi waktu. Selamat ya tadi ya sudah alhamdulillah bermantu. Jaki ngompoi. Tapi masih seger, masih sehat ini. Lo ketarik nggak di mantu. Baik Ustadz, kayaknya sudah cukup lama ini diskusinya. Saya minta closing statement yang ingin disampaikan baik kepada haters atau kepada fan panjenengan, apa kira-kira yang ingin disampaikan? Buat para teman-teman seniman khususnya penyanyi Gambus Metureh, sehobi apapun kalian ke musik, tetap jaga situng, yakni jaga sholat. Karena jawabnya Imam Ghazali, fallahu dawaul qalbi
min da'il i'ya'i wal milal. Fayambaghi ayyakuna mubahan walakin la yambaghi ayyastaksirah minhu kama la yaktaksirah minad dawa'i. Mun Indonesia aki, musik dapat mengobati hati dari rasa stres dan jenuh. Betul kan? Mulai susah, nyetel HP, nyetel kaset. Maka sudah sepantasnya musik dibolehkan oleh agama. Akan tetapi, mendengarkan musik terlalu sering juga tidak baik. Dalam kurung, karena dapat melalaikan kewajiban sholat, bekerja mencari nafkah, dan sebagainya. Sebagaimana mengkonsumsi obat terlalu banyak juga tidak baik. Dalam kurung, karena dapat menyebabkan overdosis. Kitab Ihya Ulumuddin, Juz 2, halaman 200, beluk peto. Kesimpulan, makin sibuk manggung, sibuk latihan, prehi heluh mula dapat bektonah aden. Karena siaberi rezeki beni gitaragake, beni solengah, beni kendengah, beni alat musik. Sampai rezeki Gusti Allah. Maka acabis sandi rezeki, tinggalkan dulu alat dia, karena kun mainan. Mari abajeng ajoget boleh. Deki depan aden boleh. Iya, apa jeng boleh. Begitu seterusnya. Mohon ini bisa istiqomah, insya Allah karir kalian lebih panjang. Etempeng, kita aja ke sholat sama sekali. Semoga manfaat. Beda. Kalau santri jadi artis beda. Jadi yang dikeluarkan sebagai closing statement adalah hadis tadi ya. Bukan, pernyataan Imam Ghazali. Pernyataan Imam Ghazali. Saya tak mau menyimpulkan, tak mau salah menyimpulkan gitu ya. Tapi saya punya pertanyaan terakhir nih. Terakhir. Walaupun closing statement sudah disampaikan, menjadi pelaku seni hari ini, apakah masih recommended untuk ekonomi misal? Karena panjenengan nyinggung ekonomi barusan. Ki recommended? Ki bisa dibuat hidup atau seperti apa? Setiap manusia ada masanya. Setiap masa ada manusianya. Selama bumi ki apoter, maka setiap profesi di muka bumi ini pasti berpotensi menghasilkan. Terlepas tepaan osom atau tepaan tak osom, itu beda lagi. Karena dunia musik baik, bengkabengan, mare pop, viral, dangdut. Mare dangdut, Laila. Mare Laila ya tahu apa boleh laku. Jadi apoter terus. Maka setiap seniman yang hari ini erasa orang ekonomi nah toron dari biasa nah pasabar insya Allah bu laku du malam boleh boleh karena tunya je tak neng pakuna poter. Jadi mun saat ini kalian tepaan ekonomi seret, yakin tepaan seret. Papercaji bu laku abu gak boleh. Begitu. Kalau ada yang hari ini lagi pacekli gitu ya, nanti tiba ada waktunya untuk masa panen. Ya, betul. Tapi tak Anwar ini, alhamdulillah, lo sepe manggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.